Oh iya, Bogor. Bogor. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, for love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita harus tahu bahwa Presiden Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 dengan Yusuf Kala sebagai wakilnya untuk masa jabatan 2014 sampai 2019. Kemudian, Presiden Jokowi kembali dilantik pada 20 Oktober 2019 dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya untuk masa jabatan 2019 sampai 2014. Pada periode pertama, Presiden Jokowi memfokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur nasional, reformasi subsidi energi, serta penyederhanaan regulasi melalui paket kebijakan ekonomi. Kemudian, pada periode kedua, Presiden Jokowi memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi ekonomi, dan reformasi regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan ekonomi strategis di era Presiden Jokowi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dengan membangun tol, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Yang kedua, pengurangan subsidi BBM. Subsidi dikurangi sejak 2015 agar anggaran bisa dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur. Yang ketiga, kemudahan investasi dan perizinan melalui 16 paket kebijakan ekonomi, OSS, dan UU Cipta Kerja, perizinan usaha jadi lebih cepat dan menarik investasi. Yang keempat, dukungan UMKM dan digitalisasi. UMKM dibantu lewat KUR, pelatihan digital, dan promosi produk lokal seperti Bangga Buatan Indonesia. Yang kelima, transisi ekonomi hijau. Mendorong ke energi bersih dan pengurangan emisi lewat program JETP untuk pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Pada periode pertama, tahun 2014 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5% per tahun, meskipun belum mencapai target 7% yang sempat dijanjikan. Pendorong utama pertumbuhan adalah investasi besar-besaran di infrastruktur seperti bidang jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Konsumsi rumah tangga juga menjadi tulang punggung utama ekonomi, menyumbang sekitar 55% dari produk domestik bruto atau PDB. Memasuki periode kedua 2019 sampai dengan 2024, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan resesi pertama sejak krisis 1998. Namun, ekonomi mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,7% dan pada 2023 sampai dengan 2023 kembali mencapai lebih dari 5% didukung oleh pemulihan konsumsi dan komoditas. Pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir dan digitalisasi ekonomi. Inflasi dan stabilitas harga pada era Jokowi. Saat Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014, ekonomi tumbuh sekitar 5% per tahun, dengan inflasi 4,5% per tahunnya. Suku bunga acuan masih tinggi, dan nilai tukar rupiah melemah akibat tekanan dari eksternal. Tantangan utamanya meliputi ketimpangan wilayah dan juga minima infrastruktur, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Inflasi cukup stabil di kisaran 3-4%, berkat subsidi dan juga efisiensi distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama ekonomi yang didukung koordinasi baik antara pemerintah dan juga Bank Indonesia. Pada pandemi 2020, ini membuat ekonomi melambat dan juga inflasi mulai melemah. Namun, inflasi melonjak pada tahun-tahun berikutnya akibat gangguan pasar global dan juga kenaikan harga energi dan juga bahan pangan. Pada tahun 2022, inflasi melebihi 5% dan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Masih di tema yang sama mengenai inflasi dan stabilitas harga, pada sesi ini saya ingin menyampaikan 3 poin mengenai kebijakan Bank Indonesia, tantangan dan langkah-langkah ke depan yang diambil oleh Jokowi. Langsung saja, tidak perlu lama-lama. Materi yang pertama yakni kebijakan Bank Indonesia untuk meredam inflasi.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara bertahap agar harga tidak terus naik. Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama melalui kombinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Lalu poin yang kedua mengenai tantangan, yakni di mana tantangannya ialah harga pangan dan energi global yang tidak stabil dan sulit untuk diprediksi. Ketergantungan pada barang impor, tekanan eksternal yang bisa melemahkan nilai rupiah. Lalu, adapun poin yang ketiga, yakni langkah-langkah ke depan yang diambil oleh Jokowi, di mana langkah-langkahnya memperkuat ekonomi domestik agar tahan terhadap krisis global, meningkatkan distribusi pangan supaya harga tetap stabil, lalu meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Kebijakan fiskal dan APBN di era Jokowi. Sebelum pandemi, pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB agar keuangan negara tetap sehat. Saat pandemi COVID-19, defisit membengkak hingga lebih dari 6% karena pendapatan negara turun. Sementara pengeluaran naik untuk memberi bantuan ke masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah memberikan berbagai bantuan seperti bansos, BLT, subsidi, dan insentif pajak. Sejak 2023, defisit mulai ditekan kembali agar kondisi keuangan negara lebih stabil dan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia di akhir jabatan Presiden Jokowi yaitu pada tahun 2024. Yang pertama, pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3%. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca pandemi berjalan stabil dan menjanjikan. Yang kedua, inflasi tetap rendah di angka 1,57%, yang artinya harga barang dan jasa cukup stabil sepanjang tahun. Ketiga, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,3% berkat program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran. Yang keempat, pengangguran terbuka juga menurun, namun masih ada sekitar 7,2 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kelima, pembangunan infrastruktur terus dipercepat, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga kereta cepat ini mulai beroperasi, semua untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, kebijakan hilirisasi terus dijalankan. Indonesia kini berfokus untuk mengekspor produk olahan dan bukan sekadar bahan mentah. Dengan semua ini, Indonesia menunjukkan langkah nyata menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh dan merata. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi. Pertama, dampak pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi Indonesia sempat anjlok hingga minus 2,97% pada tahun 2020. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau penghasilannya menurun drastis. Kedua, pemerintah melakukan berbagai upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi seperti menyalurkan bantuan lewat program PEN, BLT, dan juga subsidi. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga agar roda ekonomi tetap berjalan. Ketiga, masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Meskipun kemiskinan menurun, ketimpangan pendapatan masih tinggi. Pemerintah pun terus menjalankan program bantuan sosial dan pembangunan daerah tertinggal. Dan keempat, peningkatan utang negara juga menjadi tantangan. Akibat pandemi dan proyek pembangunan, utang Indonesia naik hingga lebih dari 7.000 triliun. Meski begitu, rasio utang masih dijaga di bawah 60% dari PDB, agar tetap dalam batas aman. Sekian dan terima kasih. Dadah. Kami di channel materi utama Ini pada ngapain ya? Capek ah. Ngapain ya? Ke sekolah ngapain? Astagfirullahaladzim, bedul. Kita bagian jajan aja.